Sementara itu menjelang libur Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan di sejumlah ruas tol mulai padat. Kepadatan tercatat di tol Jakarta Cikampek arah Jabodetabek yang menuju ke Bandung. Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat padat. Volume kendaraan meningkat dari arah Jabodetabek menuju Bandung dan sekitarnya. Kepadatan terpantau di ruas kilometer 50 hingga kilometer 57. Di sekitar titik ini, pengendara hanya bisa melajukan kendaraannya maksimal 10 km per jam. Kepadatan arus juga diduga akibat banyaknya kendaraan yang keluar masuk rest area kilometer 57. Di beberapa titik juga masih terlihat proyek pengerjaan pelebaran ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, pengelola jalan tol Semarang-Solo yaitu Transmarga Jawa Tengah menyusun langkah-langkah antisipatif untuk memperlancar arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru. Mereka akan memaksimalkan fungsi gerbang tol dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai antrean. Ada 2 gerbang tol yang menjadi perhatian, yaitu gerbang tol Banyumanik dan gerbang tol Bawen yang rawan antrean. Selain itu, pengaturan rest area juga akan dimaksimalkan karena rest area menjadi salah satu titik antrean kendaraan. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Karawang, Jawa Barat, Aditya Bayu, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, aktivitas perjalanan masyarakat ke berbagai kota terus mengalami peningkatan seminggu menjelang Natal. Kami akan ajak Anda untuk memantau kondisi terkini arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga kondisi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Pertama kita ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Ada rekan Rusdi Muslim yang ada di sana. Rusdi, bagaimana kondisi peningkatan jumlah penumpang pesawat pada seminggu sebelum Natal ini? Ya, Rendra, serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Betul, sepekan jelang libur Natal, memang peningkatan jumlah penumpang terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Tampak terlihat di belakang saya, antrian penumpang yang menuju penerbangan domestik sudah terjadi. Namun begitu memang, Rendra, karena dampak libur sekolah membuat aktivitas penerbangan terus meningkat. Untuk hari ini diperkirakan ada sekitar 130.000 penerbangan, baik itu internasional maupun domestik, namun didominasi oleh penerbangan domestik. Penerbangan ini penerbangan domestik untuk tujuan yaitu Yogyakarta, Kuala Namu, Makassar, serta Bali. Tujuan-tujuan favorit itu hingga saat ini sudah mulai padat. Namun begitu dampak dari peningkatan jumlah penumpang, meningkatnya harga tiket, di mana harga tiket sudah merangkak naik di perkisaran antara 20 hingga 30%. Dan diperkirakan puncak dari libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada tanggal 23 dan 24 atau tepatnya Jumat dan Sabtu, karena tanggal itu merupakan sudah dimulainya libur nasional. Demikian, Reza. Rusdi, lalu apa antisipasi dari pihak bandara untuk mengantisipasi kepadatan yang diprediksi akan terjadi nanti? Ya, Rendra, pihak pengelola bandara memang hingga saat ini terus melakukan peningkatan fasilitas, di mana untuk penerbangan internasional yang tadinya dipusatkan di Terminal 3 ini mulai digeser atau dialihkan ke Terminal 2, terutama untuk para penerbangan internasional untuk tujuan umroh. Namun begitu memang jumlah peningkatan penumpang terus terjadi. Jika hari Jumat kemarin saja hanya jumlah penumpang mencapai 115, hari Sabtu di angka 120, kini di hari Minggu diperkirakan mencapai 137.000. Hal ini dikarenakan memang sudah mulai banyak penumpang untuk pulang kampung. Hal ini dikarenakan mereka untuk mengalihkan daripada nanti mendekati hari Natal, mereka membeli tiket lebih mahal sehingga mereka lebih baik berangkat lebih awal. Demikian, Tata. Lalu dari maskapai sendiri, apakah ada extra flight atau penerbangan tambahan untuk mengantisipasi banyaknya penumpang yang akan pergi ke berbagai tempat, Rusdi? Ya, Rendra, memang berdasarkan data pihak pengelola bandara hingga saat ini belum adanya permintaan extra flight karena kebanyakan untuk maskapai sekarang ini mereka mengantisipasi dengan cara mengalihkan pesawat dari yang middle menjadi wide body. Hal ini untuk memudahkan para penumpang yang jumlahnya meningkat, terutama untuk di penerbangan favorit, yaitu penerbangan tujuan Yogyakarta, Bali,
Kuala Namu, sehingga mereka belum adanya permintaan estafet hingga saat ini. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita selanjutnya beralih ke Jalan Tol Jakarta Cikampek dengan rekan Agung Prasetyo yang sudah berada di lokasi. Agung, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah peningkatan ini sudah mulai terlihat sejak semalam? Ya, Rendra juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini terpantau masih ramai dan lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung ataupun ke arah Palimanan. Memang jika dibandingkan kondisi ini pada hari kemarin ataupun malam tadi, sedikit adanya peningkatan dan lalu lintas yang mengarah ke arah Bandung terpantau padat. Memang kalau pagi hari ini kendaraan belum terlihat adanya peningkatan ataupun kepadatan, dan biasanya kepadatan terjadi pada pukul 9 sampai sekitar pukul 12 siang. Dan skema yang akan dilakukan nantinya jika terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek yang sudah disiapkan oleh petugas kepolisian dari PJR Tol Jakarta Cikampek dan pengelola tol, yaitu lajur kontraflow yang akan dilakukan di kilometer 47 sampai kilometer 62. Nantinya ini akan diberlakukan jika terjadi kepadatan. Selain lajur kontraflow juga akan diberlakukan sistem buka tutup rest area karena memang kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek adanya juga keluar masuk rest area di kilometer 57, sehingga pengelola tol akan membatasi pergerakan para pengendara yang akan masuk rest area. Memang kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek kerap terjadi di kilometer 47 karena ini merupakan titik pertemuan antara tol layang dengan tol Jakarta Cikampek lama. Selain itu juga di titik rest area kilometer 57 ini. Memang selain itu juga dapat kami informasikan untuk terkait petugas-petugas yang akan menyiapkan pengamanan di sepanjang libur Natal dan Tahun Baru, yakni di Polres Karawang sudah menyiapkan sekitar 1.000 lebih personil untuk memantau di ruas tol Jakarta Cikampek. Rendra. Agung, mungkin selain rest area, apakah Anda melihat titik-titik yang berpotensi untuk menyebabkan kemacetan lain, seperti misalnya ada perbaikan-perbaikan jalan di sepanjang jalan tol di Cikampek ini? Ya, memang untuk perbaikan jalan pada hari kemarin ada beberapa titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Sebetulnya ini merupakan pelebaran jalan dari kilometer 50 sampai kilometer 67 arah Cikampek ataupun arah Palimanan. Namun pada hari kemarin yang tadinya lajur tiga lajur yang ke arah Jakarta, mulai pada hari kemarin lajur ini sudah dibuka karena arus kendaraan juga terpantau padat, dan sehingga lajur baru ini yang tadinya 3 lajur menjadi 4 lajur dibuka, sehingga arus lalu lintas mulai lancar di titik di kilometer baik dari kilometer 50 sampai kilometer 67 arah Simpang Susun antara tol ke arah Bandung menuju ke arah Palimanan. Memang untuk perbaikan lainnya pada pagi hari ini kami lihat tidak ada, hanya ada memang perampungan pengerjaan pelebaran jalan. Rendra. Agung, kami juga menerima informasi bahwa pihak Jasa Marga menyiapkan jalan tol Jakarta Cikampek 2 atau jalan tol Japek Selatan untuk fungsional. Ini apakah benar dan bagaimana teknisnya nanti kira-kira? Ya, untuk Jakarta Cikampek Selatan ini atau 2 yang akan diberlakukan ini pada arus balik nanti yang dari arah Bandung yang menuju ke arah Jakarta, dan para pengendara akan bisa melintasi di ruas tol Jakarta Cikampek fungsional, yakni di kilometer 64 tol Purbalunyi, tepatnya di gerbang tol Sadang, dan para pengendara yang dari arah Bandung tidak harus lagi melewati Cikampek, namun langsung bisa ke arah tol Jakarta Cikampek fungsional, yakni ke arah Jakarta. Dan namun untuk ruas tol
Jakarta Cikampek Selatan ini belum rampung hingga Jakarta, hanya bisa dilalui sampai Karawang Barat, Rendra. Baik, terima kasih Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari Cikampek. Dan sebelumnya juga ada Rusdi Muslim dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali teman-teman.